Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua, para sahabat doa yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai doa pagi kita. Sama-sama kita buka hati kita persiapkan pribadi kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Segala hormat puji syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang membawa syukur kami kembali mengingat kasih kebaikan Tuhan. Sehingga saat ini kami buka hati kami lebih lagi ya Tuhan. Penuhi kami pada saat ini para pendoa ya Tuhan, yang sudah mempersiapkan diri kami, persiapkan hati kami. Terpujilah Engkau Bapa yang luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pagi hari ini kita akan mulai doa kita, ucapan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena pujian kita kepada Tuhan. Bapakku datang, kami sembah Tuhan. Haleluya.
dan penyembahan yang mengalir dari hati kami sebagai rasa syukur kami ya Tuhan. Sebab besarlah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Berkat-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Pagi ini kami nikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu dan anugerah pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat tidur yang nyenyak. Terima kasih buat tubuh yang sehat dan kuat Kau bangunkan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan penyembahan kepada Tuhan. Kami menyatu dengan Tuhan. Kami terima kekuatan daripada Tuhan, daripada Roh Allah bagi kami pagi hari ini. Dimuliakanlah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kami. Tuhan akan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu limpah bagi kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang memberkati dan memimpin kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, shalom bagi kita semua. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar dan berdoa di sana. Pagi hari ini juga saudara sudah bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat. Terpujilah Tuhan Allah yang menyertai kita. Terpujilah Tuhan yang menolong kita, saudara. Saya merasakan saudara pada saat ini bahwasanya saudara dengan semangat, dengan sukacita, ditandai dengan bintang-bintang jempol saudara dan lope-lope saudara yang ramai saudara hari ini. Tandanya saudara bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan lewat penyembahannya, bersama dengan Tuhan katakan saya, dan terima kasih buat penyembahan yang sudah sampai kepada Tuhan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati tangan-tangan saudara. Tuhan memberkati suara saudara yang saudara persembahkan kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang akan meneguhkan kita lagi saudara. Mari dengan kasih kita akan baca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat 21. Efesus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat 21. Firman Tuhan ini akan memberkati kita. Bukalah hati kita kepada Tuhan, karena kita tahu firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sepanjang ada pelita, sepanjang ada terang, maka kita tidak akan terantuk dan kita tidak akan terjatuh saudara. Firman itu adalah terang bagi kita semuanya. Mari kita baca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu semua yang ada di rumah bersama dengan Delmi Panjaitan akan membacakan ayat yang kedua. Nanti ayat 21 kita akan sama-sama membacanya. Kita akan mulai. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia yang dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripada pengertianku dan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terbuka itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk pada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerimanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kami oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21 bersama-sama, saudara. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, selalu kita diberkati, saudara. Nah, ada banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini, Paulus menuliskan di sini rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Jadi, saudara yang kekasih, Tuhan memanggil bukan saja orang Yahudi. Tuhan tidak memilih hanya satu bangsa. Tuhan tidak pilih kasih, tetapi Tuhan itu mengasihi setiap orang. Tuhan mengasihi orang Yahudi, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang bukan Yahudi, dan bahkan seluruh dunia ini. Karena kita tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Tuhan untuk seluruh dunia ini, saudara. Sehingga saudara kasih, dikatakan ayat yang pertama tadi, itu sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus itu dipenjarakan, tapi itu tidak membuat hatinya menjadi kecut, tawar hati, kecewa, tidak. Tapi dia semakin bangga, dia semakin bersukacita. Dia mengakui bahwasanya dia dipenjarakan itu adalah karena Kristus, untuk pemberitaan Injil Tuhan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia yang dipercayakan kepadaku, yaitu bagaimana rahasia. Jadi ada rahasia. Nah, ada rahasia. Berarti kalau rahasia sesuatu yang penting, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang tidak diumbar-umbar, berarti ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Dikatakan yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas secara singkat. Jadi, Paulus berbicara mengenai rahasia yang tersembunyi. Ada rahasia yang tersembunyi, rahasia Kristus, yang tersembunyi selama berabad-abad, dikatakan selama berabad-abad. Nah, jadi rahasia itu, namun rahasia itu, ayat yang ke-9 dikatakan, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi rahasia yang berabad-abad lamanya itu disembunyikan, sekarang dibukakan, sekarang disingkapkan. Betapa bahagianya Paulus, karena berarti kepada dia disingkapkan rahasia itu. Melalui dia kita tahu rahasia itu. Maka dia, sekalipun dia mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan sekalipun dia dipenjarakan, dia tidak goyah sedikit pun. Saudara, kenapa? Imannya begitu teguh, imannya begitu kokoh, imannya begitu kuat. Ayat yang ketiga dikatakan di sini tadi, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadamu dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan. 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahuinya
dan percaya pengertianku akan rahasia itu yang dari zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, orang-orang kudus. Nah, dari dulu tidak diberitahukan, tapi sekarang dinyatakan oleh Roh Kudus. Betapa hebat kuasa Tuhan itu, saudara. Rahasia itu, apakah itu rahasia itu? Rahasia itu adalah maksud Allah untuk mempersatukan di dalam Kristus, untuk mempersatukan kita, untuk mempersatukan orang-orang pilihannya, untuk mempersatukan orang-orang yang percaya kepadanya dengan Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Jadi kita adalah tubuh Kristus dan dia adalah kepala. Nah, jadi dipersatukan baik yang ada di dalam sorga maupun yang ada dalam dunia ini. Untuk apa, saudara? Dimaksudkan itu semua. Ayat yang ke-10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam kita, dan kita beroleh keberanian jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Nah, saudara, hebat ya, luar biasa saudara kita dalam Tuhan. Ya. Jadi tantangan hidup, pergumulan yang kita hadapi, tantangan dihadapi oleh Paulus. Paulus berkata, aku memperingatkan kamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku ini, tapi supaya kamu beroleh kemuliaan, supaya kamu bersuka cita. Jangan kau bersusah hati dengan kesesakanku ini. Kepadaku telah diberikan rahasia, supaya kita yang ada dalam Yesus dan kami yang ada dalam Yesus disatukan, dipersatukan dengan Dia. Yesus yang adalah kepala dari segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Puji Tuhan. Jadi kita menyatu dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan, kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita. Urapan Tuhan ada pada kita, saudara. Mari kita sadari akan hal ini. Ketika kita sadari akan hal ini, maka kita tidak perlu takut, saudara. Ya, menghadapi kematian pun kita tidak perlu takut. Menghadapi krisis ini juga, saudara yang kasih, kita tidak perlu takut seperti orang-orang dunia ini. Sebab firman Tuhan berkata, kita disatukan dengan Allah yang Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya, saudara. Jadi kasih karunia Allah diberikan kepada kita, kepada orang-orang yang melaksanakan kehendaknya, menjadi kekuatan yang mengalir. Ya, saudara yang kasih karunia Allah diberikan kepada setiap kita dengan maksud saudara yang kasih yang melaksanakan kehendaknya, menjadi kekuatan yang mengalir dari Roh Kudus yang membangkitkan kita. Ya, yang membangkitkan kita, saudara. Bahkan juga ya mengalir, membangkitkan kita, mengalir, bekerja melalui Roh Kudus, tinggal di dalam kita. Jadi Tuhan persatukan kita dengan dirinya, Tuhan persatukan kita dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu mengalir, bekerja di dalam diri kita, saudara yang kasih. Bahkan dia tinggal di dalam diri kita. Nah, puji Tuhan, saudara yang kasih. Kemana kita pergi, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Yesus kepala kita. Kita adalah tubuhnya. Nah, kemana kita pergi, di hati kita, di pikiran kita itu, saudara, memulai pekerjaan kita, menghadapi ya masalah-masalah, saudara. Ya, Yesus ada di dalamku, Roh Kudus ada di dalamku, ya, membangkitkan, mengalirkan, bekerja, tinggal di dalam aku. Gitu ya, saudara. Ayat yang ke-7 mengatakan demikian ya, saudara. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya kepadaku yang paling hina di antara orang-orang kudus. Ya, diberitahukan orang-orang bukan Yahudi kenyataan Kristus
tidak terduga itu, kemuliaan Kristus yang tidak terduga itu diberikan, dipercayakan kepada kita, saudara PKK dalam nama Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saudara, kita akan lihat dulu dalam Roma 16, saudara, bahwasanya Tuhan telah menentukan kita. Roma 16 ayatnya yang ke-25, saya bacakan kepada saudara. Ya, bagi Dialah yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi rahasia itu disingkapkan bagi kita, saudara, yang disembunyikan berabad-abad, tapi pada saat ini rahasia itu diberikan kepada kita. Allah menyatu dengan kita lewat Roh Kudus-Nya, saudara, tinggal di dalam kita, membangkitkan, menguatkan, mengalirkan, dan tinggal di dalam kita. Jadi makanya firman Tuhan berkata, saudaraku, Dia Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kemana-mana saudara pergi, malam hari, siang hari, pagi hari, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau itu ada bersama-sama dengan kita. Daud berkata, jikalau Allah di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Tidak ada, saudara. Sebab roh yang ada pada kita, yaitu Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, sebab roh yang ada pada kamu lebih besar, roh yang ada padamu lebih besar dari segala roh apapun yang ada dalam dunia ini. Kalau roh Allah yang ada di dalamku lebih besar, ngapain kita harus takut kepada roh yang kecil-kecil itu, saudara? Itu hanya suara-suara belaka saja seperti Goliat. Siapa di antara kamu? Itu hanya omongan-omongan belaka yang hanya sekedar menakut-nakuti, saudara. Tapi biarlah kita mengerti pada saat ini roh Tuhan ada pada kita, mengalir, membangkitkan, menguatkan, tinggal di dalam kita, tinggal di dalam dirimu, saudara, menguatkanmu, menghiburkanmu, memberkatimu. Puji Tuhan, haleluya, saudara kasih. Ya, ajaiblah Tuhan kita. Nah, saudara, di dalam kitab Efesus juga mengatakan demikian, yang sudah kita baca kemarin, saudara, pasal 1 ayat 4 saya bacakan kepada saudara. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, dan oleh darahnya dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Puji Tuhan, Tuhan telah menentukan kita. Dari semula Kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau telah siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Haleluya. Sehebat-hebatnya rencana kita, rancangan kita, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55, saudara kasih, lebih tinggi dari langit. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari langit. Sehebat-hebatnya rancangan kita. Haleluya. Makanya marilah kita masuk ke dalam rancangan Tuhan. Daripada rancangan kita. Rancangan kita kadang kerap masih salah, tapi rancangan Tuhan itu indah. Masa depan yang penuh harapan. Saudara, bukan saja hanya masa depan yang penuh harapan. Dari hari ke sehari Tuhan terus menyertai kita. Tuhan terus memimpin kita. Kemenangan demi kemenangan. Atas segala apapun yang kita hadapi, saudara, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Nah, Yohanes dalam kitab-kitab Yohanes juga mengatakan demikian, tetapi saudara tidak usah saya baca, saudaraku semuanya. Ayat yang ke-16 saya bacakan sedikit kepada kita ayat. Ya, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut
kekayaan, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ini doa Paulus. Ini doa Paulus. Supaya kita, saudara yang kekasih, anak-anak Tuhan, Roh Kudus yang ada itu, saudara, menguatkan kita, meneguhkan kita, saudara yang kekasih. Menguatkan, meneguhkan batinmu. Marilah kuat. Kekuatan itu bukan terletak pada otot, tapi kekuatan itu terletak di hati kita, di batin kita. Lalu apakah yang menguatkan itu? Roh Kudus yang menguatkan. Maka Paulus berkata, saudara yang kasih, aku berdoa supaya Dia menguatkan kamu, meneguhkan kamu oleh Roh Kudus di dalam batinmu. Kuatlah saudaraku, kuatlah kita. Ya, kuat kita saudara. Teguh hati kita saudara. Bukan tidak ada tantangan. Wow, memang tantangan. Memang ini dunia penuh dengan tantangan. Tetapi ada Roh Kudus yang menguatkan, yang meneguhkan kita, saudara. Sehingga kita kuat dan teguh. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih, ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Berakar, berdasar. Hari ini pun kita menguatkan akar kita. Hari ini pun kita menguatkan iman kita. Kalau pohon ara itu saudara, itu ya kami pelajari pada waktu itu di bangku kuliah saudara. Pohon ara itu ditanam itu dalam saudara, kemudian ditimpa lagi dengan batu, ya. Pohon bijinya itu, biji pohon ara itu ditanam, kemudian ditimpa dengan batu, saudara. Mau naik ke atas belum bisa, karena apa? Karena ada ditimpa dengan batu. Kemudian akarnya itu terus masuk ke dalam tanah sampai dia kuat kokoh, maka dia muncul mendorong batu itu, dan kemudian akarnya itu sampai mendapat mata air di bawah tanah. Untuk bisa muncul, pohon ara itu dikatakan 1 tahun. Ya, nanti coba kita lihat dulu di Google ya. Tapi begitulah zaman dulu waktu kami pelajari saudara. Tapi untuk muncul ke atas pun itu 1 tahun. Tetapi buahnya, hasilnya sampai 7 turunan tidak habis-habis. Dia berakar ke bawah sampai dia mendapatkan mata air di bawah, sehingga dia muncul ke atas. Mari kita berakar di dalam Kristus. Satu bangunan yang tinggi-tinggi, pencakar-pencakar langit yang ada di Jakarta, yang ada di negara-negara yang lain. Kita lihat ke atas, tapi dasarnya itu sampai tiang panjangnya itu dalam begitu kuat, dan itu tidak dilihat orang. Ketika membuat dasar itu, ketika membuat fondasi itu, tidak dilihat orang. Ketika pohon ara itu menusuk tanah itu begitu dalamnya, tidak dilihat orang. Tetapi setelah dia muncul ke atas, kelihatannya masih kecil, kemudian lama-lama menjadi besar. Tapi dia sudah terlebih dahulu mengakar ke bawah. Akarnya itulah menguatkan dia, sehingga goncangan apapun yang terjadi, angin badai pun yang terjadi, tidak akan tumbang, tidak akan mati. Kenapa? Karena akarnya yang menyatu dengan kehidupan itu, dengan air kehidupan. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus kehidupanku, ku sembah kau dengan segenap hidupku. Dia sungai kehidupan kita yang tidak dilihat oleh orang. Mengakar dia ke dalam, dia mengakar. Penyatuan kita dengan Kristus Yesus, bersatu kita dengan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita menghadapi dunia ini, tidak perlu kita terlalu tawar hati dan kecut.
tapi kita menguatkan iman kita. Dikatakan tadi supaya kamu menguatkan imanmu di dalam batinmu. Aku berdoa supaya Dia menguatkan kamu, meneguhkan kamu, dan teguh di dalam iman dalam hatimu dalam Kristus Yesus. Jadi kuat di dalam iman. Ya saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kuat dan kokohlah di dalam iman. Kuat dan kokohlah di dalam iman. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Musa berkata, saudaraku, kepada Yosua, saudaraku yang kasih, ya dipersiapkan muridnya itu. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, saudara, bukan Musa ya, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat 6 sampai 9, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati, sebab engkaulah yang membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan berminyak. Jadi kalau Tuhan ingin mempercayakan sesuatu bagi kita yang besar, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan cengeng, saudara. Jangan gampang mengeluh, tapi kuatkan dan teguhkan hati kita. Tuhan memberkati kita, saudara. Ayat yang 18, saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Makanya orang berkata, Allah orang Kristen begitu bodoh banget, diludahi, disalibkan, dia bodoh amat kok mau. Apakah itu benar Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa sebodoh itu? Mau disalibkan, mau diludahi, mau di mahkota duri. Tetapi saudara, semua Tuhan lakukan. Betapa dalamnya, tingginya, lebarnya kasih Tuhan. Lagu anak sekolah minggu berkata, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, tak terselami kasih Tuhan. Kasihnya hebat, kasihnya dahsyat, luar biasa kasihnya. Jadi jangan gampang-gampang tawar hati oleh karena 1, 2, 3, 4 doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Ingatlah kasih Tuhan. Jangan pernah merasa kecewa dalam hidup ini, sekalipun kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan memang tidak semua sesuai dengan keinginan kita. Termasuk juga doa kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang kita ungkapkan itu semua dijawab Tuhan. Kalau semua dijawab Tuhan, saudara, jangan-jangan permintaan kita itu salah. Tuhan jauh lebih tahu. Tapi bagaimana kita tahu? Saudara, percaya saja kepada maksud baik Tuhan. Ya, jangan hanya percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada maksud baik Tuhan. Dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, ya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan, jauh lebih daripada apa yang kita doakan, jauh lebih daripada apa yang kita minta kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan, bahkan kita pikirkan. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang hebat, saudara. Ya, biarlah Dia meneguhkan kita pagi hari ini. Ya, meneguhkan. Aku berdoa supaya Dia meneguhkan batinmu, dikatakan. Semua perasaan, pikiran, dan maksud kita semakin lama semakin teguh kepada pengaruh Tuhan, kepada perintah Tuhan, saudara. Sehingga Roh Kudus itu dapat menyatakan kuasanya melalui kita dan cara yang lebih besar. Ya. Makin hari makin percaya, makin hari makin teguh. Ya, makin hari makin terlatih iman kita. Ya. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa terus mengandalkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi perkara-perkara kecil, udahlah Tuhanku hebat, gitu aja sudah. Ajaib Engkau Tuhan. Saya berkata, baik Engkau Tuhan. Rasanya Yesus baik, sudah menyangkut segala pergumulan masalah
sudah menyangkut seluruh pujian penghormatan saya kepada Dia. Ketika saya katakan Yesus baik, sepertinya tidak ada lagi kata-kata yang lain yang bisa mewakilinya, saudara. Karena memang Yesus kita itu baik dan sangat luar biasa. Nah, supaya kita, saudara, apa yang kasih diberikan rohnya kepada kita dan kuasanya supaya kita dapat menetapkan, supaya Yesus dapat menetapkan ya kehadirannya di dalam kita, dan supaya kita, saudara, apa yang kasih berakar dalam kasih dengan sungguh-sungguh. Berakarlah, saudara. Berakar, tertanamlah, saudara, di dalam Tuhan. Berakarlah, ya. Kemudian supaya kita dapat memahami pikiran dan mengalami di dalam hidup kasih Kristus kepada kita. Alamilah kasih Kristus. Itulah tujuannya, saudara. Itulah rahasia itu, saudara. Ya. Kemudian, saudara, kasih supaya kehadiran Allah sedemikian dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mencerminkan sifat dan hakikat kodrat Allah dalam diri kita. Ya, supaya kehadiran Allah yang sedemikian dalam di dalam diri kita, sehingga kita mencerminkan. Ya, hari ini saudara yang kasih Wester potong rambut. Hari ini saya bersuka cita boleh bersama-sama dengan teman-teman saya yang sudah hampir 30 tahun yang lalu. Saudara, kami masuk PGA, Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan Siloam Medan. Mereka berkata kepada saya, kau muda, kau cantik. Saya katakan, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Memang kami hampir semua orang-orang dekat dengan Tuhan, karena dari dulu pun sudah PGA ya, Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan. Saya dapat WA grup ini masih baru ini, saudara, saya sangat bersuka cita. Mereka berkata kepada saya, ibu pendeta, mereka juga ibu pendeta. Ya, banyak juga, saudara. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga. Ada guru, ada pegawai negeri, ada di Departemen Agama, saudara. Saya bersyukur, bersuka cita, saudara, terima kasih. Karena mereka berkata, saudaraku, ya, engkau muda, engkau cantik. Kemuliaan itu, kecantikan itu bukan ini, saudara, tapi kecantikan itu berasal dari dalam, yang membuat pancaran kasih Tuhan seperti yang dikatakan di sini, sehingga kita mencerminkan kodrat dan sifat Allah dalam diri kita. Jadi bukan kita lagi, tapi Kristus. Maka Paulus berkata, saudara yang kasih, hidup yang kami hidupi bukan lagi kami, tapi hidup yang kami hidupi ini adalah karena Kristus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Adapun dunia datang menggoda, imanku tetap teguh. Kita hidup, tapi bukan lagi kita yang hidup. Kristus yang ada dalam kita, Roh Kudus yang ada dalam kita. Dan kalau Roh Kudus yang ada dalam kita, Dia membangkitkan tubuh kita yang panah, sehingga ada kekuatan, ada kehidupan, sehat, sembuh, kuat, semangat, gairahlah, saudara, cemerlanglah dalam Tuhan, karena kita adalah, saudara pengasih, terang Allah. Kita adalah terang Allah. Biarlah kemuliaan Tuhan itu tercermin dari dalam diri kita, saudara, terlihat dari dalam diri kita, menjadi berkat bagi orang lain. Dan Dialah yang melakukan jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dari apa yang dapat kita minta, daripada apa yang dapat kita doakan. Makanya, saudaraku, kita berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan jauh lebih indah daripada kehendak kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, saudara. Ibu yang terpercaya, saudara makin dikuatkan, diteguhkan. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau baik, Engkau setia, Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu bertumbuh dalam hidup kami. Biarlah kami juga terus berurat, berakar, tertanam, teguh iman kami di dalam batin kami, Tuhan, sehingga terpancar cahaya kemuliaan Tuhan. Oh, di dalam diri kami menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi tetangga, bagi lingkungan, bahkan bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Ajaiblah Engkau ya Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dari semula Kau telah pilihku. Tuhan telah memilih kita, saudara. Kita angkat satu penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Kau telah memilih kami. Dan Engkau melakukan kami. Terima kasih. Dari semula Kau
sebagai pendoa-pendoa, orang-orang dekat dengan Tuhan. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk orang banyak. Yesus tidak hanya menikmati sorga yang mulia, tapi Yesus turun dari sorga ke dunia yang hina, mati disalibkan untuk kami. Biarlah juga kami Tuhan berdoa, berbuat sesuatu untuk dunia ini, untuk lingkungan kami, untuk bangsa kami, untuk negeri tercinta, jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Saudaraku, para pendoa yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tahukah saudara, ketika kita berdoa, ada kuasa Allah yang begitu luar biasa dinyatakan. Ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan menggerakkan tangannya. Marilah kita berdoa, saudara. Lihat negeri kita, bangsa kita, 250 jiwa. Di antara 250 juta jiwa itu, masih banyak di antara mereka yang belum percaya kepada Yesus. Ada orang-orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini, kalau masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita berdoa, doakan mereka. Saya tidak bisa menceritakan semua, tapi roh Allah yang ada dalam diri kita mengajari kita berdoa. Masing-masing kita berapa orang pada saat ini kita mengangkat tangan, doakan. Bawa bangsa kita ini, bawa hamba-hamba Tuhan semua dan masyarakat Indonesia membuka YouTube rohani. Tidak sibuk dengan game-game, tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak membangun, bahkan merusak iman beberapa orang. Tapi biarlah setiap orang-orang percaya kepada Tuhan, rindu haus akan Tuhan. Dan begitu banyak YouTuber rohani pada saat ini yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap telinga mendengarkan berita Injil, setiap hati percaya kepada Yesus. Kita doakan bangsa kita ini, saudara. Dan juga doa kita ini kita doakan, supaya doa bagi kita ini, saudara, menyebar ke seluruh Indonesia. Dan jiwa-jiwa dapat diselamatkan bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu pada saat ini. Orang-orang yang telah kau selamatkan, orang-orang yang telah kau berkati, kau teguhkan, kau hiburkan, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Ada 250 juta jiwa Tuhan penduduknya. Masih banyak di antara mereka yang belum diselamatkan. Masih banyak di antara mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan banyak juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah bergerak Kristen, tetapi mereka Tuhan bersembunyi di balik keadaan-keadaan kondisi yang ada. Sehingga mereka Tuhan pada saat ini iman mereka tertidur. Banyak di antara iman mereka tertidur. Kami berdoa, bangkitkanlah Tuhan iman mereka dalam nama Yesus, supaya mereka percaya kepada Tuhan dan supaya mereka menyalakan api roh mereka. Bangkit mereka bersama dengan Tuhan. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Allah telah terbit atasmu. Hai bangsamu, hai negerimu, hai penduduk di pulau-pulau pada saat ini. Terimalah Tuhan Yesus dan teruslah engkau beriman kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
bebas kami semua, bebas menteri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemerintahan kami yang terus berjaga-jaga atas kami, yang terus bekerja untuk masyarakat Indonesia. Kasih limpah bagi mereka. Tetap kami topang para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, yang terus memperhatikan keadaan bangsa kami ini. Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan kepada mereka kesatuan ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin aman, semakin hari semakin maju. Majulah bangsa kami, diberkatilah perekonomian kami, diberkatilah keamanan di bangsa kami. Kau yang berdaulat atas bangsa kami ini. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan saya ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku pada saat ini, Tuhan memberkati mereka sepanjang hari ini. Tuhan menolong mereka dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang bisa hinggap dalam tubuh mereka. Tubuh mereka adalah bait Roh Kudus Allah, dan Roh Allah tinggal di dalamnya. Sehat dan kuat semua diberkati Tuhan. Segala apa yang mereka kerjakan sepanjang hari ini berhasil, beruntung Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Keberanian daripada Tuhan kau berikan bagi kami untuk terus kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu, kasih sayang Allah Bapa memeliharakan kehidupan kita, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus memberkati, menguatkan, meneguhkan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita saudara, Tuhan menolong kita. Selamat beraktivitas. Haleluya. Immanuel. Haleluya.